Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio Surabaya. Masih di Happy Talk bersama dari Happy Family Center. Yohanes Albertus di sini sampai jam 9 nanti. Sahabat Prima, setiap orang pasti ingin agar kehidupan rumah tangganya menjadi harmonis, lancar-lancar, tanpa masalah. Tapi apa daya kalau sampai terjadi sesuatu dan mengakibatkan seseorang harus menjadi single parent. Malam hari ini ada Michelle Wu. Kenapa tegang sekali? Saya kan bukan hakim, saya bukan jaksa yang harus mengadili dan mencari kebenaran di atas semuanya. Benar-benar. Anda single mom? Yes. Sudah berapa lama? Jalan 8 tahun. Jalan 8 tahun. Iya. Apa cerita yang menarik atau apa cerita yang cukup miris dari kejadian Anda sebagai single mom itu? Oke, jadi awal mulanya ya kita hanyalah sebuah keluarga yang with normal life. Yeah. Ya. Saat itu saya punya 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Oke. Ya kehidupan berjalan seperti biasalah. Dan saya benar-benar hanya sebagai full time mom. Jadi benar-benar kehidupan saya itu hanya sebatas mengurus anak, mengurus suami, rumah, masak dan lain sebagainya. Semualah ngantar jemput anak, saya nggak ada sopir. Jadi semuanya saya lakukan sendiri. Sampai suatu ketika ya perjalanan ini saya dimulai dari kejadian yang menimpa suami saya, di mana pada saat itu tahun 2013 ya, itu saya sedang mengandung anak saya yang keempat, udah 9 bulan. Oh, oke. Jadi hampir due date-nya. Yes, and actually due date-nya pada bulan yang sama. Jadi pada saat itu suami saya diculik. Oke. Kemudian dia dibunuh. Oke. Oleh seorang aparat ya. Pada saat ini kan kita nggak tahu ya kan kayak pada saat kejadian sih dia sempat setelah diculik itu dia menghilang beberapa hari kan. Jadi pada hari yang ke-10 barusan suami saya diketemukan. Setelah ya itu pencarian selama beberapa ini dan dalam kondisi saya sedang hamil tua istilahnya. Hamil tua yang actually which udah bisa anytime kan, bisa ini kapanpun bisa. Dan saya harus mondar-mandir ke kantor polisi. Saya sampai sempat cari-cari dia juga keluar kota, nggak ketemu. Terus akhirnya pada ini ya hari ke-10 itu dia diketemukan dan waktu itu sebenarnya pagi, diketemukannya pagi. Terus saya dikabari itu udah sore lah, jam 6-an gitu kira-kira. Waktu saya ditelepon, Mei, saya dipanggil Meme ya. Mei, ini si Rudi ketemu, bilang gitu kan. Pada saat itu ya saya senang lah. Ya, karena berita itu masih separuh ya, masih separuh nyampe message-nya diketemukan. Yes. Oke. Tapi belum selesai sebenarnya. Saya senang lah, maksudnya langsung saya, iya dia di mana sekarang, kondisinya gimana, dia baik-baik aja. Terus yang telepon saya dia diem aja, itu. Jadi
begitu saya tahu waktu dia diem aja, itu saya sudah langsung tek gitu kayak ada wah, sesuatu nih. ini kayak nggak baik ini gitu. Jadi ya itu saat itulah saya langsung teriak-teriak, nangis. Terus kondisi seperti itu, terus saya juga harus identifikasi Yes. mayat suami saya. Terus ya saya ini kan sebagai seorang istri dan ini emang biasanya kayak semua outfit apapun dia punya itu selalu saya yang menyiapkan. Yeah. Sampai ke underwear, ke semualah. Tugas seorang istri komplit, jadi istilahnya memperlakukan suaminya, mendandani suaminya, jadi tahu istilahnya nggak cuma dalam, luar pun dia hafal ya dengan itu ya. Jadi ya semua karena juga saya yang beli apa semua ini. Terus waktu itu sampai di tempat untuk apa ya untuk identifikasi itu saya ditemani sama mama ya, sama keluarga saya. Terus kita ke jalan masuk ke lorong gitu, tempat dimana ya mungkin karena udah hari ke-10 ya barusan di ini ya udah tahap ini sih, waktu itu katanya udah proses pembusukan lanjut pasti. Jadi udah bau banget. Ya karena mereka juga takut kan nemeni saya kan, takut saya juga waktu itu hamil tua istilahnya. Takut mungkin saya juga pingsan atau apapun itu, jadi yang nemeni saya kayak adik-adik saya apa badannya yang besar-besar itu nemeni saya masuk ke situ. Terus di situ saya ngelihat dia udah ya dalam bungkus itu ya istilahnya, kalau misalnya itu kan ada kayak apa, body bag-nya istilahnya, bag udah kondisi dia dibuka, udah ditaruh di kayak di ranjang atau apa itu, ada dua ini sih kayak dua tempat tidur lah istilahnya, yang kayak dari stainless itu. Terus suami saya di sini, terus satunya tempat lagi tuh untuk naruh ya, waktu itu dia udah barang-barangnya dilepas semua. Terus apa ya itu semua kayak kaos kaki semua udah ditaruh di situ kan. Terus kemudian waktu saya melihat ini suami saya udah kondisi saya nggak bisa mengenaskan lah, kita bilang seperti itu ya. Saya nggak bisa mengenali. Saya nggak bisa mengenali suami saya karena kepalanya udah berbeda lah dari yang udah kayak botak. Karena waktu itu dia ditanam di kayak kolam ikan gitu. Terus rambut udah lepas semua. Muka saya udah nggak kenal karena ini apa, hidung dia kan mancung, terus itu udah rata, terus mata udah nggak karu-karuan, ini sobek. Terus ya saya bilang saya nggak kenal. Terus kemudian saya masih harus benar ya ini barang-barangnya suami ibu. Dan pada saat saya melihat itu, ya itu kayak saya yang ngeri kayak itu yang saya siapkan tadi pagi kayak beberapa hari yang lalu. Terus dan saya harus melihat itu ada di meja itu kondisi udah banyak lumpur. Dan yang mereka bilang ini yang dipakai korban pada saat itu. Benarkah ini punya suami ibu? Iya. Oke, dengan begitu cerita awal untuk menjadi seorang single parent, dan setelah itu istilahnya husband mendapatkan pemakaman yang sebenarnya dan istilahnya dengan hormat, dan setelah itu proses melahirkan anak keempat dari tanpa suami.
dan dilahirkan bukan karena stres atau memang karena sudah waktunya? Atau ada tekanan tertentu sehingga mengakibatkan terpaksa bayi itu harus keluar lebih awal kayak atau? Justru anak saya karena saya stres, shock. Anak yang seharusnya lahir pada bulan Maret, bulan yang sama dengan papanya nggak ada. Dia sampai dia di dalam perut saya 10 bulan lebih. Ternyata stres, tekanan itu membuat bayi itu akhirnya tidak keluar lebih dari due date-nya ya. Yes. Jadi 10 bulan lebih 1 minggu. Sampai semua khawatir, keluarga saya sampai udah dioperasi aja gini. Enggak, saya bilang saya ngelahirkan normal, 3-nya udah normal, saya keempat mau normal, saya ngotot. Dan dokter udah bilang waktu itu dikasih, udah ya Bu, kalau lewat sampai tanggal ini terakhir ya, kalau tanggal ini anak ini nggak keluar, maaf kita terpaksa induksi gitu. Ya puji Tuhan, anak ini lahir tepat di hari yang ditetapkan sebelum induksi. Yes. Dan ya puji Tuhan banget, dia juga lahir normal, sehat ya. Dan nggak rewel banget gitu. Jadi anak ini benar-benar kayak gimana ya, pengertian ya. Yes. Dan ya penghiburan betul. Buat saya gitu loh, karena kondisi seperti itu saya udah nggak bisa mikir ya kayak gitu, dan stres banget. Sampai sempat saya juga bingung kan, maksudnya gimana saya harus menyampaikan ke anak-anak yang masih kecil, nggak ngerti apa-apa kondisi seperti ini gitu. Dan tiba-tiba kayak saya harus menjadi seorang papa sekaligus seorang mama. Ya, dan itu adalah perjalanan awal sebagai seorang single mother atau single mom dimulai. Apakah ada cerita lain setelah itu, sebelum nanti perjalanan sesungguhnya sebagai single mom dilakukan sampai hari ini? Sejujurnya setelah saya flashback dari dulu awal saya belum nikah sampai sekarang, bahkan terus terang saya sudah mengalami banyak ketidakadilan. Dan sejak sebelum nikah pun saya sudah difitnah oleh papa dari ini suami saya. Jadi sampai sejujurnya saya sampai nggak ngerti, saya benar-benar nggak ngerti kenapa mereka bisa seperti itu sama saya. Terus ya apa ya, maksudnya saya nggak ngerti, maksudnya kayak apa yang sudah saya lakukan atau apa, tapi saya jujur untuk saya seperti ini sekarang ngomong, saya ada sedikit ini tapi saya tahu bahwa saya mengatakan apa yang memang sebenarnya terjadi dalam kehidupan saya dan anak-anak. Berarti kita akan start perjalanan itu dimulai dari benar-benar nol. Setelah mungkin kita bisa bikin sebuah happy family, tapi akhirnya terpaksa harus menjadi seorang single mom. Perjuangan dimulai dengan mungkin, maaf kata, harta yang sangat terbatas mungkin. Dengan segala macam yang biasanya seorang full housewife tiba-tiba harus berubah jadi housewife and smart woman yang harus bekerja juga. Awal setelah husband nggak ada dan segala macam, kita mulai dari nol. Apa yang sempat dilakukan untuk menghidupi 4 anak ini? 4 anak ini nggak gampang loh. Istilahnya mereka punya kebutuhan masing-masing. Ketika kita sendiri misalnya kita harus makan cuma dengan nasi atau sambal bisa, tapi ketika melihat 4 buah hati kita yang manis-manis ini harus menderita bareng kita, kok rasanya nggak adil ya. Maka kita akan berjuang dengan extra effort untuk membuat mereka ini tercukupi. Itu langkah awalnya apa tuh untuk mencukupi mereka di hari-hari awal menjadi seorang single mom?
Ya jujur, pertama untuk menyampaikan kabar Oke. bahwa papanya itu udah nggak ada pun dengan cara yang ini, saya terus terang saya nggak tahu mesti gimana pertama. Tapi dan gimana ya maksudnya, dari mereka yang juga ya pasti nggak bisa terima lah. Pasti, Ya, pasti. terakhir ketemu masih baik-baik saja gitu, tiba-tiba mereka harus dipisahkan seperti itu. Dan karena kondisinya yang meninggal secara nggak wajar, otomatis waktu pemakaman pun anak-anak udah nggak bisa lihat wajah Betul, papanya tentu terakhir lagi. kalinya ya. Jadi sempat mereka marah sama saya kayak Why? terutama kayak yang terutama yang paling besar ya, Koko ini. Jadi kayak kenapa Koko nggak boleh lihat papa? Terus Koko mau lihat papa gitu kan. Terus saya bilang jangan, karena ya kondisi udah nggak ini. Iya. Terus Bisa traumatik lah untuk seorang anak kecil, kita melihat seperti itu pasti. iya, saya bilang udah nggak bisa, Koko udah, apa yang ada di ingatan Koko tentang papa, memorinya papa yang seperti apa, kok papa yang cakep, apa yang ini udah Koko ingat itu aja. Dah, sekarang papa udah sama Tuhan, biarin papa udah bersama Tuhan. Sekarang Koko udah harus kuat, saya bilang gitu, karena kan Koko juga sebagai anak pertama. Yes. Koko yang bisa nampingi mama, dan Koko juga bisa nemeni mama untuk nganu adik-adik seperti itu. Dia merasa Koko masih kecil loh, Ma, Koko nggak bisa kerja, Koko nggak ini. Saya sampai enggak, Koko nggak usah khawatir, Mama nggak akan suruh kamu untuk kerja, Mama nggak akan suruh kamu untuk cari uang. Yes. Itu kewajiban Mama. Tapi Koko, Mama percaya bahwa Koko ditempatkan, dilahirkan sebagai anak pertama. Itu pasti Tuhan punya tujuan, mungkin untuk saat seperti sekarang Koko bisa kayak seperti melindungi saya. Seperti itu. Kemudian setelah mereka tahu ini, dan ya otomatis dari mungkin taraf hidup yang ini kan cukup, akhirnya terpaksa harus sangat berkekurangan sekali lah, kita bilang seperti itu, karena perubahannya sedemikian drastisnya. Iya, karena saya juga nggak kerja. Dan mereka yang terbiasa kayak udah beli mainan udah punya satu sendiri, terus tiba-tiba saya nggak bisa memberikan itu semua. Jadi saya harus bisa mengajarkan bahwa mereka harus bisa belajar untuk hidup ya prihatin, seperti itu. Pernah sampai ya mungkin anak-anak lah ya kayak ngomong kayak enak ya dulu ada papa. Itu saya juga sakit ya dengar kayak gitu. Kayak dalam hati kayak kamu kira mama ini nggak kepingin kah? Mengucapkan hal yang sama kan gitu. Dan kamu kira mama nggak kepingin tak bisa nyukupi kamu kayak papa dulu nyukupi kamu gitu. Cuma saya tahu bahwa kadang kan kehidupan bisa di atas, kehidupan bisa di bawah, dan kita harus bisa gitu loh. Jangan kayak cengeng atau ngeluh gitu. Jadi saya mengajarkan anak saya untuk enggak, kamu nggak boleh kayak gini. Dulu kamu pernah gitu, tapi sekarang kita lagi seperti ini. Kita harus bisa nerima kondisi seperti ini, walaupun nggak enak. Saya bilang, tapi yang paling penting buat mama, kalian tetap ada sama mama. Saya bilang gitu. Jadi apapun kalian nggak usah khawatir, apapun akan mama lakukan, asal ya pokoknya saya akan berusaha. Seperti itu. Dan awal mulanya ya terus terang karena saya nggak pernah kerja, dan ya gimana ya saya dengan 4 orang anak, ada baby, nggak mungkin juga saya kerja ngelamar di kantoran. Seperti itu kan, secara time-nya kan nggak fleksibel. Dan saya harus ini ada baby di rumah seperti itu. Juga mungkin secara gaji mungkin juga saya merasa ya nggak akan
ya kira-kira saya mau dibayar berapa lah ya. Betul. Mau kalau untuk ini, sedangkan kebutuhan saya banyak gitu. Dan untuk kayak baby aja kayak susunya, pampersnya, ya vaksin, imunisasinya. ya vaksin itu ya ya namanya baby kan sering ya vaksin. Jadi waktu itu saya antar dia vaksin itu, terus saya tuh sampai gemeter loh kalau suster udah suruh bayar gitu kan. Ini saya sudah Betul. Berapa ya sus gitu. Saya sudah takut dia nyebutkan nominal berapa gitu, kira-kira saya sampai ya, karena yang menakutkan di rumah sakit itu bukan kamar mayat tapi kamar admin ya. Iya. Itu lebih menakutkan lagi. Karena mayat ya paling cuma nakutin doang, tapi ini bayarin gimana gitu ya. Masih di Happy Talk bersama dari Happy Family Center dan kita lagi bahas The Power of Single Mother. Ada Michelle Wu di sini dan Anda juga bisa melihat live kita di Instagram. Hai yang ada di Instagram @PrimaRadioSurabaya, atau juga bisa live Facebook kita di Prima Radio SBY. Kita bisa lihat bagaimana cerita yang bahkan mungkin lebih miris dari sinetron-sinetron yang ada tonton di TV. Kalau sudah kejadian seperti ini biasanya akan muncul ku menangis gitu. Lagunya seperti itu. Tapi kalau saya boleh balik lagi, perjalanan pertama atau karir pertama Michelle Wu sebagai istilahnya penopang atau tulang punggung keluarga itu waktu itu apa yang dilakukan? Kebetulan karena memang saya ini dari dulu suka masak, suka bikin kue lah, gitu-gitulah, baking gitu-gitu kan. Dulu sih belum nikah saya memang suka jadi hobi gitu. Jadi terus saya sering kayak bikin cake, terus ada yang birthday saya sengaja bikin, saya kasih kayak gitu-gitulah. Terus saya mikir kenapa saya nggak jualan aja gitu, saya mikir gitu. Terus awal mulanya juga ya kan pastinya kita kayak untuk merintis suatu usaha nggak segampang itu. Jadi dari awal terus saya mulai belajar lagi bikin, nggak cuman itu aja kan. Jadi saya harus berusaha untuk ada beberapa macam ini. Terus masih ingat kue yang pertama kali laku terjual itu apa dan berapa duit yang didapatkan waktu itu? Miris sih. Waktu itu saya ya karena kita jemaat di ini ya, saya sempat titip aja gitu di gereja. Dan terus terang saya sih waktu itu yakin bahwa ya memang bikinan saya enak gitu karena banyak orang yang suka gitu. Jadi saya yakin banget, optimis ini pasti laku. Nah, saya udah yakin, optimis, saya bikin banyak. Apa itu? Salad. Oke. Ya kecil-kecil sih gitu. Yang istilahnya ya tugu lah, sekali satu porsi untuk satu orang lah gitu ya. Itu kan cuman berapa ya, lupa 20.000 atau 25.000 ya kalau nggak salah. Saya titip ke kantin istilahnya. Itu terus ya udah setelah titip kan siang barusan nanti setelah itu totalan. Betul. Gitu kan. Oke, saya udah dari rumah saya udah seneng, waduh ini percaya diri tinggi nih, enak nih, dapat uang nih, lumayan nih. Ternyata sampai sana laku berapa gitu, cuman 1. Wow. Apa? Saya nggak percaya gitu kan, masa cuman 1 gitu, pasti ya 1 aja. Iya, oh oke. Terus ya mau nangis sih, kayak dari situ kayak ya masa nangis di depannya depan kantin kan. Iya kan nggak lucu gitu kan. Tapi ya udah gitu, ya udah saya bawa balik ya. Totalan juga ya udah cuman dapat waktu itu saya inget cuman dapat ya itu 20 itu masih dipotong inilah. Iya, komisi untuk kantin. Iya, jadi saya di mobil itu belum saya kan perjalanan ya bensin juga, saya bayar parkir. Itu saya sampai ini di mobil saya nangis. Terus saya telepon mama saya. Kerja kok soro kayak gini ya, Ma. Cuma laku ini loh, Ma. Saya bilang, gimana saya hidup anak 4, saya bilang gitu. Bisa tak aku ini? Terus ya mama saya nguatkan saya sih. Terus gak usah takut,
pokoknya namanya orang kayak apa tuh merintis, Ya. pasti semuanya ngalamin kayak gini kok. Tapi yakin aja kalau memang daganganmu ini enak, orang suka, Ya. pasti orang akan beli lagi. Ya udah, saya ya terkuatkan lah dari situ. Dan terus saya coba, terus saya mikir aku nggak boleh cuma jualan ini, aku harus belajar yang lain. Aku nyoba, akhirnya nanya sini, nanya situ, nanya teman mama, coba AI ajari Meme gimana. Saya coba semua, pokoknya saya harus berusaha apapun itu, dan semakin banyak variasi yang saya jual kan semakin ya pasti orang nggak bosan kan, cuman melulu beli itu aja gitu loh. Jadi ya itu sih dari awal mulanya, terus saya bisa jualan itu, terus saya bisa coba titip ke sini dari keluarga mama sih nawarin seperti itu. Jadi akhirnya lumayan banyak juga. Kok puji Tuhan itu mulai laris lah, seperti itu. Terus banyak yang nanya, nanti dikenalkan, terus diinikan ke teman-teman dan lain sebagainya, seperti itu. Dari situ sih. Jadi mengawali karir seperti itu dari seorang yang full timer housewife dan sekarang harus berubah menjadi tulang punggung keluarga. Wow banget. Oke, Happy Talk persembahan dari Happy Family Center juga bisa disaksikan di live Instagram. Saya nggak tahu di Instagram ada beberapa pertanyaan, tapi yang pasti hai yang ada di Instagram Prima Radio Surabaya maupun di Facebook yang sedang menyaksikan. Dan kita sedang bersama Michelle Bu, seorang single mother, dan sekarang ini sedang menceritakan karir awalnya menjadi seorang dari full timer housewife menjadi seorang tulang punggung keluarga. Oke, itu mulai berjalan. Tapi saya yakin kalau cuma mengandalkan itu nggak cukup anak 4. Ya kan, pasti nggak cukup lah. Pasti ada sesuatu yang harus dikerjakan ekstra untuk nambahin lah. Kasarannya mungkin kalau uang sekolahnya cukup, tapi untuk uang jajannya belum atau apa kayak gitu. Apalagi yang dilakukan dok setelah itu? Ini sebentar saya. Jadi waktu awal-awal untuk ke kue ini, saya sangat-sangat berterima kasih sama anak saya. Anak-anak saya ini saya lihat nggak tahu ya, mereka pengertian banget dan seperti ya sangat mengerti keadaan saya, di mana awal-awal saya merintis itu terus terang itu berat banget dan saya sampai tidur kurang banget. Saya bahkan tidur cuma 1 jam, saya harus bangun lagi. Itu saya alami. Dan anak-anak saya itu melihat saya seperti itu, dan akhirnya mereka itu sampai ayo bantu mama gitu, sampai yang mereka bikin boxnya, terus nanti apa mereka yang tempelin stiker, bahkan yang si kecil juga ikut-ikut, Injil ikut kayak ya sampai segitunya loh. Sampai saya udah kalian tidur aja gitu kan, saya nggak tega lah lihat mereka juga sampai waktu itu sampai jam larut malam lah istilahnya, di luar jam tidur seorang siswa ya. Bahkan sampai subuh waktu itu jam 3 saya ingat. Saya sampai melihat itu kayak Tuhan, maksudnya paling enggak apa ya, saya punya anak-anak yang bisa mengerti kondisi saya dan kayak kalau biasanya kan kadang Allah cuek lah, yang penting aku bisa ini kan gitu. Tapi mereka bisa sangat-sangat mengerti di usia yang masih sangat kecil, muda sekali. Dan jadi saya tuh benar-benar apa ya, benar-benar bersyukur. Saya tahu bahwa beban ini berat, anak saya banyak, itu berat. Tapi saya bersyukur banget punya mereka yang sangat mengerti dan ya termasuk gitu tuh bantu saya banget loh. Kan at least kamu nggak yang akal sampai pukul-pukulan gimana yang bikin kita stres kan kayak gitu kan. Jadi kayak saya jadi kayak pasukan berani mati ya ini. Wah, empat sekawan ini benar-benar ternyata bisa. Nah dari situ kita belajar the value of the family. Ternyata anak yang walaupun ditinggalkan di tengah kondisi yang tidak enak pun mereka ternyata bisa memunculkan kedewasaan mereka secara dini
Mereka bisa support maminya, mereka bisa support mamanya dengan cara yang sesederhana mungkin. Nggak berantem itu adalah sebuah cara sederhana loh buat support dari orang tua ketika mereka harus kerja keras atau banting tulang atau mikir harus ngapain. Jadi mungkin juga bisa jadi istilahnya juga value juga untuk sahabat Prima ya. Mungkin Anda sekarang terpaksa dirumahkan, Anda sekarang terpaksa harus work from home lah, atau mungkin penghasilan Anda menjadi nol. Tapi ketika value of the family itu muncul, kekuatan dari sinergi antara husband, wife, suami, istri, dan anak-anak itu bisa muncul, maka percayalah berkat itu akan datang dengan sendirinya sebenarnya. Ya kan? Jadi setelah mereka kehilangan sosok orang tuanya, ayahnya maaf, anak ini bisa berubah jadi lebih dewasa, lebih tanggung jawab, lebih mandiri, dan yang lebih lucu lagi mungkin mereka lebih care, jauh lebih care dengan mamanya daripada dulu waktu keluarga masih lengkap. Ya. Gitu. Karena jujur gini ya, waktu kita ngalami ketidakadilan, di mana maaf saya juga diusir. Oke. Ya, anak saya waktu saya habis melahirkan, saya kembali ke rumah yang seharusnya ya kita tempati selama ini, dan semua udah diganti, gembok semua. Dan saya ya sampai ya mereka menggunakan kata-kata yang nggak pantas lah buat saya. Dan itu anak saya sampai marah. Dan karena mereka tahu bahwa ini selama ini mereka ya itu menempati rumah itu. Terus mereka mau masuk udah nggak bisa. Sampai ketok-ketok gedor-gedor udah nggak dibukain pintu. Jadi akhirnya saya pulang ke rumah mama sampai sekarang terus terang. Dan sempat anak saya terus terang marah, terutama yang Koko ini. Dan apa ya bayangkanlah, maksudnya anak masih umur 7 tahun yang seharusnya mungkin mengalami kasih sayang yang sangat ini ya, di sebuah keluarga harus ngalami udah kehilangan papa di usia mereka yang masih kecil dan harus diusir lah seperti itu. Dan saya jujur sebagai manusia pun saya merasa marah, tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa ngajarkan anak saya untuk dendam, untuk balas, benci atau saya nggak mau, karena Tuhan juga ya nggak mau lah kayak kita seperti itu. Saya doa, maksudnya jujur Tuhan, saya sebagai manusia saya sebenarnya kecewa dan marah. Kenapa kok saya diperlakukan seperti ini, terutama anak-anak saya, karena mereka juga nggak ngerti, nggak salah, nggak apapun. Nggak seharusnya mereka mengalami seperti ini, tapi kita mendapatkan perlakuan seperti ini sampai sekarang. Dan saya sebagai manusia, saya nggak munafik Tuhan, saya marah. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mau saya untuk ngampuni. Ya itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Mereka marah apa sampai ya marah lah, gimana ya anak-anak langsung pasti enggak itu. Saya bilang enggak. Biar bagaimanapun kamu nggak boleh seperti itu. Praktekkan kasih, praktekkan mengampuni. Kita harus tetap mengampuni. Saya tetap selalu saya bilang gitu. Jadi kita nggak mau seperti mereka. Tuhan mau kita seperti ini, ya kita harus nurut. Saya bilang kayak gitu. Jadi bukan karena mereka ngalami ini terus jadi dewasa. Itu juga salah satu unsur kita sebagai orang tua kan harus bisa ini ya untuk memberikan nilai moral, norma, apapun itu harus kita injeksikan yang baik buat mereka. Karena saya juga sadar kayak beberapa kayak teman-teman kayak gitu kan, saya tahu bahwa saya sebagai orang tua single parent kan saya harus bekerja keras, ekstra keras, di mana seringkali mereka juga saya tinggalkan untuk kerjaan saya yang lain sampai larut malam, kadang sampai ini pun. Tapi akhirnya kalau anak ini kehilangan sosok kan mereka juga butuh saya, karena saya tahu bahwa hanya saya yang mereka punya seperti itu. Jadi paling enggak saya ini harus punya waktu buat anak-anak juga gitu. Di tengah kondisi sudah jatuh tertimpa tangga itu sempat nggak ada pikiran untuk istilahnya mengakhiri hidup dan sebagainya, karena kan mungkin ya secara deraan yang sedemikian bertubi-tubi, mungkin secara mentally juga nggak kuat,
sempat ada pikiran seperti itu nggak? Kadang-kadang di tengah kamar sendirian atau di tengah kondisi malam terbangun dan tiba-tiba teringat dengan segala macam kondisi itu, sempat ada kegoyangan nggak dalam mentalitas atau kerohanian di dalam nih? Pernah. Pernah. Waktu itu ya setelah setelah suami saya diketemukan dan dikuburkan ya. Terus kemudian ya saya tahu bahwa kayak saya nggak mungkin terlihat lemah di depan anak-anak. Jadi saya selalu terlihat seakan-akan saya kuat. Strong woman. Ya, karena saya nggak mau mereka lihat saya kayak gimana atau nangis atau gimana, saya nggak mau. Karena saya tahu mereka sendiri juga sedih kan gitu loh. Tapi di satu waktu kayak saya di kamar sendirian, kalau si Angel yang baby udah tidur gitu kan, terus saya duduk gitu kayak di lantai gitu, kayak saya nangis gitu, kayak saya ya pengen mati gitu. Saya bilang, Tuhan saya nggak kuat, jujur saya nggak kuat, karena kayak saya salah apa Tuhan? Saya juga nggak pernah aneh-aneh, saya juga bukan orang jahat, saya juga pelayanan. Saya bilang, apa salah kami gitu loh, kok Tuhan gak adil sama saya. Saya bilang, kenapa kok Tuhan melakukan ini ke saya dan anak-anak saya? Seharusnya Tuhan bisa dong. Iya dong, lindungi dong, proteksi dong, ya, amankan dong. Melakukan pasti ada kata-kata seperti itu. Bisa nolong, bisa apa? Kenapa Tuhan gak lakukan itu? Gitu loh. Saya marah, sorry saya sempat marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan gak sayang saya. Percuma saya pelayanan, percuma saya kayak gini. Tuhan tetap kok ya saya ngalami ini gitu loh. Tidak diluputkan kayak nabur tapi akhirnya nggak panen gitu. Kasarnya seperti itu ya. Ya itu terus saya bilang, buat apa saya hidup? Lebih baik saya mati. Saya bilang, saya nggak kuat Tuhan. 4 anak loh. Saya ini nggak kerja loh. Terus mama saya masuk. Terus mama saya nanya kan, Mei lagi apa gitu. Saya noleh gini kan, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kamu nangis, kenapa? Saya kepin mati, saya bilang. Buat apa saya hidup kalau saya harus kayak gini? Udah nggak punya suami, anak masih bayi, mama tahu biaya ini itu, vaksin dan lain sebagainya. Saya itu sampai takut tuh mak kalau bayar. Kenapa kok Tuhan jahat sama saya bilang. Terus mama saya bilang, kamu nggak berhak untuk marah, kamu nggak berhak untuk tahu kenapa ini semua terjadi sama kamu. Kamu nggak boleh marah sama Tuhan kayak gitu. Ya, kamu nggak perlu tahu kenapa ini semua terjadi. Tapi ini semua sudah terjadi. Kalau kamu mati, menurut kamu anak-anak kamu gimana? Pada saat itu, begitu mama saya ngomong anak-anak saya, ingat tuh anak kamu 4. Perjuangan kamu masih panjang. Itu saya langsung dek, oh iya, kayak ayo bangun Mei gitu. Wake up call lah. Ya, kayak oke Tuhan, saya minta ampun, saya sudah marah kayak gitu sama Tuhan. Kalau saya mati, saya ini mama apa? Gitu. Jadi mereka juga nggak kepingin kok ini terjadi ke mereka. Mereka ya nggak kepingin kehilangan papa. Apalagi yang kecil bahkan tidak pernah melihat ya, mengenal. Jadi pernah satu kali waktu adik saya kan laki ya, cowok itu, terus dia datang ke rumah kan, karena kerjaan tempat kita kan di rumah situ kan, terus anaknya juga datang cewek kan. Terus Angel masih kecil banget ya, masih umur 1 tahun atau 2 tahun ya. Terus dia lihat anaknya ini, adik saya ini lari meluk adik saya kan, manggil papa, Daddy, papa kan gitu.
Terus Angel itu noleng liatin saya, mama, papa. Itu saya ngeliat itu kayak gimana ya, kayak dia nggak pernah loh nyebut kata papa itu. Betul. Bahkan dia nggak tahu siapa loh papanya ini gitu loh. Padahal terus terang anak ini sebenarnya kayak itu yang Rudy ingin, dia kepingin gitu loh. Bahkan dia kayak nggak tahu ya, saya kayak udah nyiapkan nama ini udah sejak lama, Angel ini. Dan saya sempat bilang waktu itu dia sebelum meninggal, saya bilang saya nggak ini, saya udah saya kayaknya mau ganti nama Angel ini. Saya bilang gitu, nggak usah pakai nama Angel lah, saya bilang. Terus dia udah kayak wanti-wanti kayak apa ya, kayak nih jangan diganti ya nih ya, tetap pakai nama Angel ya. Ya waktu itu saya nggak ini ya, nggak ada notice juga dengan inilah kata-kata seperti itu. Cuma kayak ya nggak tahu lah. Oke, masih di Happy Talk bersama dari Happy Family Center, dan di WhatsApp di 0811301038 ada pertanyaan dari Krista di Sidoarjo. Bagaimana cara Anda sebagai single parent mengajarkan keempat anak Anda agar tidak merasa berbeda dengan teman-temannya yang memiliki ortu lengkap? Ini penjelasan apa yang diberikan? Dan di usia anak-anak gimana juga menanamkan kepada mereka jika jalan hidup ini adalah rencana Tuhan? Kan kita ngomong jalan hidup ini nggak enak nih, penuh dengan kerikil, penuh dengan batu tajam. Ini gimana caranya memberikan supaya mereka juga akhirnya nggak traumatik juga dengan yang namanya istilahnya karya atau rencana Tuhan. Kita yang pertama dulu ya, mengajarkan mereka berempat ini supaya mereka tidak merasa berbeda dengan teman-teman sebayanya yang mungkin memiliki orang tua lengkap. Kalau menurut saya sih bukan masalah kita punya orang tua lengkap nggak lengkap ya. Terkadang walaupun orang tuanya lengkap, tapi juga banyak kok yang keluarganya juga bukan yang kayak nggak lengkap akhirnya malahan gitu. Jadi menurut saya bukan karena faktor ada dua orang tua lengkap ini maka seakan-akan seperti itu. Jadi saya lebih ini ke anak-anak ya, spend time sama mereka seperti itu. Jadi lebih karena saya tahu bahwa saya nggak bisa menggantikan sosok papa mereka. Mungkin saya hanya bisa bekerja cari uang untuk mereka, tapi sebisa mungkin saya hanya bisa menyediakan waktu yang saya punya buat mereka. Seperti itu aja. Jadi lebih memberikan waktu tambahan ya untuk menyeimbangkan formula atau fungsi mama dan papa supaya bisa ada bersama mereka, kebersamaan mereka seperti itu. Nice. Terus kalau misalnya menanamkan di benak mereka bahwa ini adalah rencana Tuhan tanpa juga membuat mereka akhirnya traumatik dengan Tuhan yang punya rencana yang mungkin tidak seindah yang mereka pengenkan atau mereka bayangkan. Ya, saya bilang sih sama anak-anak kayak hidup itu kadang kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan gitu. Jadi kadang kayak kamu tahu sendiri, kamu pernah berada di sebuah keluarga dan juga rumah yang ya lumayan ini ya, jadi keluarga utuh, terus ada papa mama. Kita ya hidup lebih enak lah seperti itu. Tapi terkadang sesuatu bisa terjadi tanpa kita sangka-sangka. Dan kita harus siap apapun itu. Gitu. Jadi kayak sekarang kayak mama seperti ini. Apa kamu merasa mama siap dengan semua ini? Sebenarnya enggak juga. Tapi karena memang kita harus ditempatkan di kondisi seperti sekarang, ya mau nggak mau kan kita harus mau bisa, mau suka nggak suka, ya terima dan survive seperti itu. Jadi nggak terus malah misalnya kayak mengeluh atau menangisi atau gimana keadaan kok dulu kayak gini ya terus berkubang dalam kesedihan dan tidak move on ya, jadi tidak bergerak terus. Jadi akhirnya kan kayak bisa menimbulkan kepahitan juga. Nah itu dia. Gitu. Jadi saya nggak mau seperti itu.
dan berusaha untuk ya sebisa mungkin lah menciptakan suasana di rumah. Ya gimana lah ya cuma tinggal saya sama anak-anak gitu loh. Jadi ya saya sebisa mungkin ini menciptakan itu juga, dan kayak kita juga punya kayak komunitas teman-teman yang ini, jadi akhirnya kita kumpul-kumpul itu mensupport sekali ya. Iya, sangat ini. Komunitas yang sehat bisa menimbulkan juga istilahnya obat untuk mentalitas yang lagi sakit, yang lagi drop, yang lagi down. Iya, itu penting banget. Ini pertanyaan awam yang biasa dilontarkan. Anda tidak ingin mencari pasangan yang baru? Selalu akan muncul, dimanapun pasti akan ada muncul perkataan atau pertanyaan seperti itu. Anda tidak ingin membuka diri lagi, Anda tidak ingin istilahnya manusia juga tidak cuma kebutuhan rohani loh, ada kebutuhan jasmani yang harus didapatkan, kebutuhan akan teman, sentuhan, pelukan, pendampingan, support. Nah itu kan perlu juga istilahnya. Iya sih, jujur kayak ada beberapa misalnya kayak masalah ya dalam ini saya sama anak-anak, misalnya saya harus menentukan sekolah atau apa, itu kan saya butuh advice dari pihak ketiga lah, kita ngomong seperti itu ya. Dan saya nggak mungkin ngomong-ngomong sama mama atau saudara gitu kan. At least kan kayak dulu kayak sama suami, kamu pengen anak sekolah mana gini kan, diskusinya enak seperti ya. itu. Jadi saya butuh sebenarnya kayak gitu, dan kadang-kadang kayak ya pengen lah kalau misalnya kadang kalau kita lagi udah santai atau udah malam atau mau cerita-cerita tentang kerjaan kayak atau tentang apalah tentang hari-hari kayak atau apa, ya pengen ada temen untuk ngomong gitu kan. Kebutuhan gitu untuk dating kan, biar nanti teman-teman happy sharing nanti akan menjelaskan soal dating. Tapi memang manusia itu butuh dating, duduk berdua, kadang-kadang ngobrol hal yang nggak penting, kadang-kadang ngobrol sesuatu yang nyalor gitu atau sesuatu yang kita tahu, tapi itu akan mempererat chemistry bonding antara laki-laki dan perempuan, nanti akan seperti itu. Iya. Nggak menjawab ya. Iya. Sebenarnya ini adalah agak sedikit ditutupi, atau mungkin memang ada keberatan dari 4 jagoan ini untuk jangan dulu, atau malah jangan. Itu saya bingung juga. Terkadang mereka sempat bilang gini sih, kadang kayak enggak mama enggak boleh, karena nanti mereka itu terutama yang koko ya, biasanya kayak jadi ini nanti mereka jahat loh. Papa tiri itu jahat tuh, nanti kita diapa-apain loh, gitu-gitu kan, kayak ditakut-takutin gitu adik-adiknya. Saya bilang enggak lah, enggak semua orang seperti itu. Saya bilang gitu ya, mungkin di film-film aja seperti itu, tapi kan enggak semua orang seperti itu. Bahkan ada orang tua kandung juga bisa jahat loh, kan enggak harus itu jadi patokan orang tua tiri pasti jahat gitu. Terus tiba-tiba nanti kadang bisa, ya nanti kalau mama nikah, ini punya anak, mama punya baby lagi ya mah. Nanti ini pengen laki, ini yang pengen cewek. Saya 6. 4 aja nafasnya udah Sabang sampai Merauke, ini minta 6 nanti. Saya bilang iya baby. Tapi kayaknya si 4 jagoan ini mungkin masih belum memberikan lampu yang terlalu hijau untuk mengarah ke situ ya. Tapi terkadang mereka bisa gini kok, pernah gini ngomong, mah kalau misalnya ya terutama yang besar ya, mah kalau misalnya mama ini mau menikah, ya pokoknya koko kepingin ya yang penting mama bahagia. Itu. Jadi itu adalah satu sinyal yang oke sekali sebenarnya. Iya, yang penting mama bahagia, dia bilang gitu. Jadi saya waktu dengar itu, kok wise banget nih anak. Biasanya nakut-nakutin adik-adiknya. Kayaknya sudah mulai mengerti soal kebutuhan untuk pasangan yang berimbang, kebutuhan orang tuanya untuk komunikasi dan segala macam. Masih di Happy Talk bersama dari Happy Family Center. Waktu kita kayaknya sudah sangat mepet, dan mungkin Michelle Wu juga bisa memberikan satu kekuatan tersendiri atau kata-kata pencerah, terutama buat para single parent. Saya nggak ngomong single mom doang ya. Yang dengerin kita juga pasti ada single father, single dad tuh pasti ada juga, dan mungkin mereka juga mengalami hal yang sama, mengalami satu dilematis yang sama. Apa yang bisa kata-kata apa yang bisa memberikan kekuatan tersendiri buat para single parent yang sedang mendengarkan? Oke, para sahabat Prima,
Bagi semua single parent yang mungkin pernah mengalami sesuatu hal yang mungkin nggak persis kayak yang saya alami ya, mungkin juga mengalami ditinggal pasangan atau juga mengalami yang namanya ketidakadilan atau apa seperti ini. Pertama-tama sih kita mengampuni ya. Udah. Yang paling penting menurut saya itu sih, karena kayak kalau kita bisa seperti itu, saya bisa lebih yang jalani hidup ini nggak terlalu yang tertekan seperti itu gitu loh, karena itu sangat memakan waktu dan menguras energi ya dengan pikiran kemarahan itu banget dan akhirnya kan dampaknya juga nggak bagus buat anak-anak gitu loh. Jadi pertama itu, dan ya nggak usah mengasihani diri sendiri karena anything could happen at any time to anyone actually, and kita nggak bisa terus ya berkubang di itu terus seperti itu. Jadi ya lihatlah anak-anakmu ini butuh kamu gitu, kamu sebagai orang tua ya gimana tanggung jawab kamu kan seperti itu. Apa terus kamu mau mereka gimana masa ditelantarkan kan ya gimana kan seperti itu, apalagi saya 4 anak kan seperti itu. Jadi benar-benar ya udah nggak usah mengasihani diri sendiri, harus bangkit apapun, cari jalan apapun itu. Dan juga mungkin ya saya tahu bahwa kayak mungkin banyak pandemi ini mungkin banyak yang ngalami di PHK ya, mungkin ya istri yang masih punya suami yang lengkap masih punya keluarga lengkap. Dan demikian pula yang sebaliknya. Gitu. Stop mengasihani diri sendiri dan saatnya bangkit dan berjuang untuk memenangkan keadaan. Karena maksudnya gini, kita yang single parent aja inilah, apalagi ya mungkin yang masih lengkap. Ya paling enggak kalian masih punya kekuatan ini kan berdua gitu untuk bangun gimana sih solusi cari ini seperti itu. Two is better than one. Terima kasih Michelle Bu buat ceritanya, terima kasih bahwa air mata yang menetes adalah sebuah air mata perjuangan. Terima kasih buat Sobat Prima semua yang mendengarkan, terima kasih buat Instagram kita yang banyak sekali. Ya kita nggak bisa membacakan satu persatu karena penyiarnya matanya agak rabun kalau dari sini. Terima kasih, kita ketemu besok di Happy Sharing, Happy Talk persembahan dari Happy Family Center. Terima kasih buat Wildan udah membantu semuanya lah. Kalau nggak ada Wildan ini man of the match pokoknya. Michelle Bu terima kasih. Terima kasih Yohanes Albertus, pamit sekarang. Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya.